Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena dengan kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ketika kami mempelajari firman-Mu, urapi kami masing-masing, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, membuat kehidupan kami semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang berfokus kepada kitab Wahyu. Kalau kita melihat penulis kitab Wahyu diperkirakan adalah Yohanes yang menyampaikan bahwa orang-orang yang membaca nubuatan ini akan berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena diberkati oleh Allah. Dan inilah yang merupakan tema dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan, berbahagialah ia yang membicarakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku yang terberkati, ada 7 hal penting dalam kitab Wahyu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kitab Wahyu dari kata Yunani yang disebut sebagai apokalipsis, yang artinya pengungkapan atau penyingkapan. Lalu yang kedua, kitab Wahyu adalah berbicara tentang 7 perkara: perang, bencana, kelaparan, kiamat, penderitaan, penganiayaan, dan kematian. Luar biasa penjelasan kitab Wahyu ini. Kemudian yang ketiga, kitab Wahyu adalah kitab paling akhir dalam Alkitab. Mengapa? Oleh karena Alkitab melukiskan bagaimana Allah mengakhiri kejatuhan dan menciptakan dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang baru dan damai bagi umat pilihan Allah. Yang keempat, tulisan yang diungkapkan dalam kitab Wahyu ini adalah tulisan yang berupaya membuka rahasia-rahasia surgawi kepada setiap umat manusia. Lalu yang kelima, kitab Wahyu merangsang sebuah imajinasi kita karena menampilkan berbagai penglihatan yang sangat dahsyat mengenai hari kedatangan Tuhan. Lalu yang keenam, tulisan dalam kitab Wahyu ini membagi seluruh alam semesta menjadi 2 bagian, yaitu yang baik dan yang jahat, di mana pada akhir zaman dunia yang baik itu dikuasai oleh Allah dan akan meraih sebuah kemenangan akhir atas dunia yang jahat yang telah dikuasai oleh iblis. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, setelah mengalahkan kuasa kejahatan, maka iman kepada Allah akan membaharui seluruh ciptaan, dan umat yang beriman akan hidup bersama-sama dengan Allah
untuk selama-lamanya. Amin. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, maukah saudara menjadi salah satu bagian dalam kelompok umat yang beriman itu dan akan hidup bersama dengan Tuhan? Kalau saudara mau, kita undang untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, hati kami diberkati ya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu itu akan mengubah hidup kami dan memahami apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kitab Wahyu ini. Tuhan, Engkau sudah sampaikan firman ini ke dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan bantu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami lebih memahami lagi bagaimana rencana-rencana Tuhan yang terbaik untuk kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh segenap umat-umat Tuhan, pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka, lindungi mereka, jagai mereka, berikan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka, supaya umat-umat Tuhan ini, kami sebagai umat-umat yang mendengarkan firman Tuhan, akan semakin terberkati. Kami yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.